Pemirsa, sikap Presiden Joko Widodo yang tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri hingga pertemuannya dengan Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya melepaskan diri dari bayang-bayang koalisi dan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Seperti apa sebenarnya hubungan Joko Widodo dan partai koalisinya ke depan? Akankah Joko Widodo akhirnya memilih keluar dari PD Perjuangan, bergabung dengan koalisi Merah Putih, atau tetap mengedepankan kepentingan rakyat tanpa menghiraukan KMP dan KIH? Langsung saja kita akan berdiskusi dengan Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basara dan juga aktivis politik Fajrul Rahman. Selamat bergabung di Prime Time, Pak Fajrul, Pak Basara. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalamulam. Calon Kalsel 1. Terima kasih. Sahabat saya mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Siapa tahu bisa dapat dukungan politik dari PDI Perjuangan ini. Ini adalah saatnya Bung Sahrir dan Bung Karno bersatu. Nah, Seolah dukung Pak Jokowi. nah, tapi kan kita bisa belajar Pak Basara dari Jokowi Ahok sebelumnya dan sekarang Jokowi JK. Di mana posisi PDI Perjuangan sekarang ini terkait Presiden Joko Widodo? Iya. Tadi pengantar Anda begitu dramatis ya. Seolah-olah akan ada apa namanya? Pecah kongsi. Ada pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Antara ibu dan anak. Tapi saya begini, saya ingin meletakkan diskusi ini pada prinsip-prinsip dasar bernegara kita, ya, supaya kita tidak bias diskusi kita dan opini publik juga betul-betul terjadi pencerahan. Bahwa di era reformasi ini kita telah menganut sistem negara demokrasi, di mana di dalam negara demokrasi itu partai politik oleh konstitusi kita diberikan tempat yang sangat strategis. Ya. Hampir seluruh kebijakan-kebijakan publik, termasuk diantaranya melahirkan pejabat-pejabat publik, pejabat negara, lahir dari partai politik. Soal presiden dan wakil presiden, di dalam pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan perseorangan nanti. Ya, toh? Nah, persoalangan itu cita-cita beliau. Perjuangannya dari dulu. Nanti kalau Pak Fajrul sudah berhasil berjuang akan ada satu pasal di situ. Tapi perjuangan itu menurut saya juga tidak mudah begitu kan. Lalu diturunkan lagi dalam Undang-Undang Pilpres. Ya toh? Undang-Undang Pilpres yang juga mengatur tentang kewenangan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau mundur sedikit memberikan ilustrasi terhadap pertanyaan calon kepala daerah, betul bahwa undang-undang pemerintahan daerah itu memberikan ruang pada calon perseorangan. Tapi khusus untuk calon presiden dan calon wakil presiden, norma hukum yang mengatur tentang hal itu baik pada level konstitusi maupun instrumen tingkat undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya hanya masih memberikan ruang pada partai politik atau gabungan partai politik. Sekarang Pak Jokowi masih anggota PDI Perjuangan. Ya, saya teruskan dulu penjelasan saya itu. Sehingga oleh karena itu partai politik yang bernama PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai politik yang lain, dalam hal ini adalah Nasdem, PKB, dan Hanura, mengusung pasangan calon presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Sehingga oleh karena itu produk dari keputusan politik mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah produk partai politik. Kan begitu kan? Nah, di sisi lain undang-undang partai politik itu memberikan tugas bahkan tanggung jawab kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen kader, pembinaan kader, dan penempatan kader pada jabatan-jabatan publik sampai pada level jabatan presiden, begitu kan? Itu perintah undang-undang partai politik. Sehingga oleh karena itu menafsir perintah konstitusi, perintah undang-undang termasuk undang-undang parpol, maka penempatan Pak Jokowi yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Beliau masih tercatat pada waktu sebelum menjadi presiden sebagai wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah bagian dari satu proses politik apa yang sering disebut oleh pengamat politik seperti Pak Fajrul adalah memperjuangkan cita-cita ideologi dan cita-cita politiknya. Sehingga oleh karena itu korelasi antara Presiden Jokowi dengan partai-partai pengusung sebetulnya dalam konsepsi ketatanegaraan kita cukup jelas. Nah, selama ini kan kemudian muncul anggapan-anggapan bahwa partai politik ini seolah-olah cukup sebagai event organizer saja.
mengusung calon kepala daerah, setelah kepala daerah itu terpilih, putus hubungan dengan partai politik. Terserah sang kepala daerah itu mau mengambil kebijakan apapun, sesuai atau tidak sesuai dengan cita-cita ideologi dan cita-cita politik partai, tidak peduli. Dengan begitu demikian, juga dengan presiden. Iya. Itu sehingga oleh karena itu tetap diperlukan adanya koordinasi. Koordinasi Gitu ini kan? berarti sama dengan menempatkan presiden yang sekarang yang katanya masih kader PDI Perjuangan tetap sebagai petugas partai. Oh tidak, dalam konteks Pak Jokowi sebagai presiden, dia adalah pemimpin negara Republik Indonesia yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena yang beliau ditempatkan berasal oleh PDI Perjuangan begitu maksudnya. Bagaimana? Yang ditempatkan oleh PDI Perjuangan tadi kan diusung kemudian Oh iya, sampai otomatis ditempatkan. itu yang saya katakan tadi, perintah pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar loh, konstitusi. Itu jelas sekali korelasinya, gitu kan? Antara calon presiden dan wakil presiden yang menjadi presiden dengan partai pengusungnya. Pak Basara. Sehingga oleh karena itu maksud saya, marilah kita berpikir di atas dasar pijakan-pijakan ketatanegaraan ini. Jangan dipotong gitu. Jadi seolah-olah partai tidak boleh terlibat sama sekali dengan urusan pemerintahan yang sesungguhnya itu adalah bagian dari kelanjutan cita-cita perjuangannya. Iya. Begitu. Boleh pasti dan diatur undang-undang kan. Tapi artinya statement Mbak Puan terhadap Pak Jokowi yang masih petugas partai itu seperti sejauh dalam konteks internal, saya, Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo, Ibu Risma, Pak Teras Narang, Pak Cahyo Kumolo, Ibu Puan Maharani, kemudian Pak Lauli dan Pak Menteri Koperasi kita itu, Pak Puspa Yoga, Ya, Puspa itu Yoga. adalah petugas partai yang ditugaskan oleh partai untuk melanjutkan cita-cita perjuangan melalui lembaga publik. Artinya Joko Begitu kan? Widodo adalah petugas partai, bukan Presiden Republik Indonesia yang Begini, petugas partai. Anda harus kan? pisahkan kaidah internal partai dengan eksternal. Gitu loh. Kita ke dalam ini disebut petugas partai. Betul, Apa betul. maksudnya? Supaya saya sekarang menjadi ketua fraksi MPR. Tidak boleh dalam melaksanakan tugas sebagai ketua fraksi MPR saya melaksanakan kewenangan sebagai ketua fraksi MPR semaunya saya. Saya diikat oleh cita-cita ideologi partai, saya diikat oleh tujuan politik partai, saya dilihat oleh program-program Pak partai. Basara. Itu maksudnya. Tetapi ketika dia sudah menjadi pejabat, nomenklaturnya berbeda. Nomenklaturnya Pak Jokowi sudah menjadi Presiden Republik Indonesia yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Ketika koordinasi ke dalam, ya beliau petugas partai. Tapi begitu menjadi presiden, beliau adalah kepala negara, beliau kepala pemerintahan, Petugas yang kita rakyat sebut Indonesia. Otomatis Jadi- maka berlakulah doktrin apa yang dikatakan bahwa loyalitas kepada partai berakhir Selesai. ketika loyalitas kepada negara dimulai. Begitu. Jadi, ini kan sudah ada aturannya Pak Basara, semuanya. Begitu. statement Mbak Puan itu disampaikan sebagai petugas partai atau sebagai Menko? Loh, ini kan kita harus letakkan statement Mbak Puan itu dalam konteks apa beliau ditanya, kan? Dalam konteks Mbak Puan sebagai kader partai, kan pertanyaannya urusan internal partai. Mbak Puan ingin mengkonfirmasi dan mengafirmasi, loh, saya jadi Menko ini karena saya DPP PDI Perjuangan. Nggak mungkin Mbak Puan istrinya Mas Happy saja bisa menjadi Menko, gitu loh. Artinya mengafirmasi. Saya tidak bisa putus dengan partai yang melahirkan dan membesarkan Sampai saya. selesai tugas. Dan siapapun tidak ada diskriminasi. Oke. Karena menurut doktrin ajaran Bung Karno di dalam buku Mencapai Indonesia Merdeka, dia katakan bahwa partailah yang di depan, partai yang memegang obor, partai yang membuat massa menjadi bewus, menjadi sadar. Jadi bukan dibalik, bukan orang yang berada di depan lalu partai dikangkangi. Tidak. Itu Dalam doktrin ideologi kami tidak seperti itu. Iya. Partai yang di depan, partai yang memimpin kita semua, bukan dibalik. Saya baca Begitu. itu, saya amini itu. Bang Fajrul, komentar Anda. Iya. Saya terkagum-kagum. Kenapa? Karena ini Bung Karno sahabatnya Sultan Syahrir, teman Syahrir, saya, guru saya. Jadi Anda berada di posisi mana melihat Saya posisi ini presiden? saya petugas konstitusi dan saya petugas Ada lagi rakyat. istilah petugas konstitusi. Soal term. Masing-masing Iya. organisasi kan Iya, punya tradisi sendiri-sendiri. Jokowi bagus sekali kutipannya terakhir itu menurut saya adalah saya hanya tunduk kepada konstitusi. Dan kepada rakyat. Jadi tapi sebenarnya agak paralel dengan pernyataan terakhir tadi Pak Basara itu sebenarnya dari Presiden Filipina saya agak ini bahwa baktiku kepada partai itu selesai saat saya menjadi presiden begitu. Jadi artinya dan itu paralel dengan pernyataan saya hanya tunduk kepada konstitusi dan saya hanya tunduk kepada rakyat. Sebentar, ini konstitusi Republik Indonesia atau konstitusi partai? Konstitusi Republik Indonesia tentu karena kita terikat kepada konstitusi. Betul. Apa yang Jangan membuat lupa, konstitusi partai itu juga legal. Oh iya betul, Karena makanya dibenarkan sama-sama oleh undang-undang konstitusi. partai politik. Jadi Ya. jangan sampai presiden Tetapi Republik hierarkinya itu lebih tinggi konstitusi, Bung Dodi. negara, Gitu, ya kan? Republik Indonesia. Konstitusi Undang-Undang 45. Jadi saya ini adalah petugas
petugas konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan juga petugas rakyat. Nah, apabila ada benturan antara konstitusi, rakyat dengan lembaga-lembaga politik atau apapun yang tidak sama sekali mencerminkan hak-hak konstitusional dan sama sekali tidak mencerminkan kepentingan rakyat, dia harus mendahulukan konstitusi dan dia harus mendahulukan rakyat. Yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat dalam kasus Kapolri ini Anda lihat? Saya melihat yaitu ketika memilih tersangka sebagai tapi kan nggak calon jadi juga. Kapolri. Tapi kan masih mengambil jalan tengah. Makanya saya dengan kawan-kawan dari, saya kebetulan sebenarnya relawan Salam 2 Jari itu sudah pernah relawan. Seluruh dunia juga tahu. Tapi kemudian saya sudah diam sebenarnya hampir 100 hari, kemudian tiba-tiba tercengang karena Pak Jokowi itu bagus sekali menetapkan satu politik hukum yang bagus ketika membentuk kabinet. Beliau menetapkan tidak boleh harus melalui KPK dan PPATK. Itu lebih maju dari Pak SBY. Ada tradisi baru yang tradisi baru. Okay. Kalau Pak SBY kan tradisinya cuma kalau pejabat politiknya kena atau menterinya terkena baru dia mundur. Dan Pak Jokowi bahkan dalam pemilihan kabinet dia sudah melalui KPK PPATK. Dari hulu ke hilir. Betul. Bang Fajrul kalau bicara Pak SBY pasti nggak ada bagusnya. Tapi sebentar Pak Basara, segmen berikutnya Anda akan berikan jawaban. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.